Halo teman-teman yang sudah join. Boleh di-tag teman-temannya ya, biar diajak join juga. Suara aman ya guys, suara? Yuk sambil menunggu, boleh absen nih. Namanya siapa, terus dari kota mana nih? Pengen tahu nih teman-teman pada dari mana nih. Misalnya sebutin, misalnya saya Anita dari Sidoarjo kayak gitu. Halo semuanya, boleh di-tag teman-temannya. Kita nanti mulai jam 7.30 ya. Hari ini kita mau bahas soal-soal tentang farmasi komunitas untuk UKI CBT ya, bukan UKI OSC. Yuk bisa diajak teman-temannya, bisa di-tag-tag sambil nunggu, boleh sambil kenalan. Misalnya kalian komen nama siapa, terus asalnya dari mana. Wih, ada yang dari Palu, keren-keren. Udah malam ya di sana, udah jam berapa? Wita ya. Wih, ada yang dari Medan, wih jauh-jauh ya. Ada yang dari Bandung ya. Waduh, ada yang dari NTT. Wih, Makassar. Thank you ya sudah join. Yuk, boleh di-tag teman-temannya. Kita akan mulai jam 7.30. Hari ini kita mau bahas kira-kira ada 7 soal tentang farmasi komunitas. Kenapa nggak banyak-banyak? Karena biar kalian nggak bosen ya kan. Kalau belajar panjang-panjang kan nanti pusing ya. Jadi dikit-dikit tapi sering aja gitu. Oke, ada yang dari Kalimantan Timur, waduh, keren. Yang dari Palembang, wah jauh-jauh ya semuanya ya. Ini pada merantau atau emang kuliah di sana atau asalnya dari sana tapi kuliahnya di tempat lain nih? Wih, oke, suara aman ya? Bisa bakal mulai. Boleh di-tag teman-temannya, diajak join, dikasih tahu. Yuk pada join. Hari ini kita mau bahas sekitar 7 soal tentang farmasi komunitas ya. Merantau, mantap. Asli Kaltim, kuliah di Solo, wah keren. Pada anak rantau semua ya, saya dulu juga anak rantau kok. Kita sama-sama, kalian tidak sendirian. Waduh. Ini pada UKI Februari semua atau ada yang masih S1 tapi udah ngikut? Boleh kok, kalau yang belum UKI tapi mau ikut iseng nonton gimana sih soal UKI, nah nggak apa-apa, join aja ya, gratis, mumpung gratis. Yuk ajak teman-temannya, bisa di-tag-tag. Oke, sambil menunggu sudah jam 7.30 kita mulai ya guys. Nanti kalian saya tampilin soalnya di layar, terus nanti kalau kalian misalnya mau ikut jawab, kalian bisa langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar. Soal yang pertama, sebentar. Oke, ini soal yang pertama nih. Oh ya, boleh sambil bawa bolpen, misalnya mau ngitung-ngitung. Oke, seorang pasien membawa resep berisi tulisannya kayak gini, 4% B per B asam salisilat dan 25% B per B zinc oxide yang akan dibuat menjadi bedak tabur. Berapa jumlah asam salisilat yang dibutuhkan? Nah, ini soalnya sebenarnya kurang guys, jadi ada kesalahan sedikit. Ini kita mau buat bedak tabur dengan total jumlahnya 100 gram. Kalau total bedak taburnya 100 gram, maka berapa jumlah asam salisilat yang dibutuhkan? Yuk, bisa tulis di kolom komen. Jawabannya berapa? 4% B per B asam salisilat mau dibikin bedak sejumlah 100 gram. Berarti berapakah asam salisilat yang harus ditimbang? Yuk, ada yang sudah jawab 1. Oke, 4 gram. Yang lain maybe ada jawaban lain? Yuk, 4 gram. Boleh. Yang lain masih ditunggu nih. Oke, 4 gram. Ada yang lain? Oke, siap. Langsung ketik aja di kolom komentar buat jawabannya ya. Jadi kalau farmasi komunitas tuh soalnya kayak gini-gini. Misalnya tentang racik resep, terus KIE pasien, suami dikasih, yang berhubungan sama kegiatan apoteker di komunitas. Jadi tentang kayak misalnya dari perencanaan sampai pemusnahan. Nah, itu tuh farmasi komunitas. Oke, 4 gram. Oke, udah banyak ya. Oke, jadi betul jawabannya 4 gram. Di sini kuncinya karena 4% B per B, hati-hati. B per B itu berarti gram per 100 gram. Jadi udah per 100 gram. Karena tadi soalnya pingin buat bedak tabur 100 gram, maka langsung aja 4% B per B berarti sama dengan 4 gram per 100 gram. Jadi jawabannya 4.
Nah, ada yang 2,84. Dari manakah itu? Langsung aja ya. Jadi karena B per B itu per 100 gram. Jadi kalian langsung aja, karena udah per 100, mau buat bedak jumlahnya 100, ya udah. Jadi jawabannya 4. Oke, next ya. Soal kedua. Yang sudah benar, good job. Yang belum, nggak apa-apa. Kita coba lagi, karena ini masih latihan. Jadi nggak apa-apa kalau salah. Tapi kalau UKAI nanti harus benar, ya kan? Eman kalau nggak benar. Oke, soal kedua nih. Seorang pasien membawa resep berisi PCT. PCT itu paracetamol ya. Terus CTM, itu chlorpheniramine maleat. Terus pseudoephedrine, dextrometorphan HBr, dan guaifenesin. Dari komponen di atas, manakah yang termasuk prekursor? Yuk, boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Bahas Kak. Yang tadi, yang apa? Persen. Yang 4% tadi itu B per B kan. Jadi B per B itu kan gram per 100 gram. Karena tadi pingin bikin bedak 100 gram, jadi langsung aja 4% berarti 4 gram. Itu untuk soal yang tadi ya, soal nomor 1 ya. Sekarang soal nomor 02. Yang manakah yang prekursor? Oke, udah banyak yang jawab. Pada betul semua. Jawabannya adalah pseudoephedrine. Ya, benar guys. Jadi PCT itu obat biasa, CTM obat biasa juga, pseudonya prekursor. Nah, dextro apa nih? Apakah dextro itu golongan apa? Yuk, boleh diketik. Kalau pseudo itu prekursor, kalau dextro apa nih? Apakah narkotika, apakah psiko, ataukah apa? Kalau dextrometorphan. Yang contoh prekursor lain sambil nunggu, itu ada ephedrine juga. Oke, dextro ya betul ya, dextro itu OOT atau obat tertentu. Nah, jadi biasanya soal komunitas sering banget nih kayak gini-gini keluar nih. Jadi kalian harus hafalin mana sih yang contoh narkotika, mana sih contoh psikotropika, mana sih prekursor, mana yang OOT. Karena biasanya itu sering banget keluar di UKAI khususnya yang CBT. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3 udah pada betul semua. Soal nomor 3 kita mulai. Oke, ada resep nih, tulisannya kayak gini. ITER 1 kali. Resipe amlodipin 5 mg numero 10. Det orit. Keluarga hanya ingin menebus 5 tablet. Bagaimana penulisan kopi resepnya? Nah, ini juga sering nih, penulisan kopi resep sama signa-signa resep itu juga bakal sering keluar di UKAI CBT. Jadi kalian bisa tuh hafalin apa sih signa-signa resep yang sering keluar. Terus cara nulis kopi resep, apa sih artinya, ITER itu gimana ngitungnya. Nah, itu kalian juga bisa belajar tentang hal-hal tersebut. Yuk, kalian bisa tulis gimana cara tulis kopi resepnya. Oke, ada yang det orit plus DID, ada yang det orit plus 5, ada yang det orit plus ITER 5, ada yang det 5 orit. Oke, bervariasi ya. Det orit plus DID. Kasih 5 tablet det 5 nedet 5 ya. Oke, semakin banyak semakin bervariasi. Kita tunggu dulu biar teman-teman berpartisipasi jawab ya. Ada yang DID, jangan lupa itu ada ITER-nya ya guys. Jangan lupa ada ITER 1 kali. Det DID, det orit plus 5, det orit plus 5, det DID. Oke, banyak banget nih jawabannya. Oke, karena kita sudah langsung kita bahas ya. Ya, banyak banget. Jawaban yang paling gampang nih, yang paling enak, det orit plus 5. Nah, itu paling gampang nih, soalnya dia kan cuman nebus sisa. Jadi gini, ITER 1 kali itu maksudnya kan pasien bisa ngambil ulang 1 kali lagi. Jadi kalau misalnya nih kita bahas dari resep ini, dia resipe amlodipin 5 numero 10 det orit. Berarti pasien udah ngambil 10, padahal dia ada ITER 1 kali. Kalau resepnya ada ITER 1 kali, berarti dia bisa ngulang ambil 1 kali lagi. Berarti sebenarnya orang ini tuh jatahnya ada 20 ya kan? Tapi dia udah ambil 10, berarti dia masih sisa 10. Karena masih sisa 10, keluarga cuma mau 5. Berarti sebenarnya kan masih 5, sisa 5 lagi. Berarti tadi yang jawab det doang, nah itu salah tuh. Karena belum habis, masih ada sisa 5. Terus tadi kalau ada yang jawab nedet, nah itu salah juga. Nedet kan artinya nggak diberikan, padahal ini diberikan 5. Jadi yang benar det orit plus 5 ya, jadi jangan lupa.
DET ORIC plus DID tadi sepertinya bisa juga, tapi lebih enak yang DET ORIC plus 5. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja sama MCQ-nya, sama ABCDE-nya yang tepat yang mana, gitu ya. Terus bisa juga yang lain selain DET ORIC plus 5 atau DET ORIC plus DID, bisa juga kalian tulis DET 15. Itu sebenarnya bisa, karena kan totalnya 20. Kalau kalian tulis DET 15, berarti kan udah diberi 15, masih kurang 5, jadi masih bisa. Sama aja kayak DET ORIC plus 5. Gitu. Jadi bisa DET ORIC plus 5, bisa DET 15 atau tadi DET ORIC plus DID. Nah ini hati-hati, perhitungan ITER itu biasanya teman-teman banyak yang bingung. Kalau ITER 1 kali itu gimana, kalau 2 kali kayak gimana. Nah biar gampangnya itu kalau ITER itu resep asli, ITER 1 kali berarti resep asli terus ditambah 1. Kalau ITER 2 kali berarti resep asli terus ditambah ITER 1 terus ITER 2 gitu. Jadi ITER itu pengulangan resepnya. Jadi diulang bisa ambil lagi gitu. Oke? Paham ya guys? Nanti kalau misalnya bingung bisa tanya lagi. Nah, kita lanjut. Berikutnya mau promo dulu ya kan, tengah-tengah. Nah, ini Master Ukai kita udah launching buku buat Ukai CBT 2023. Nah, bukunya ini beda sama edisi yang sebelumnya karena kita udah kelompokkan sesuai dengan fokus bidangnya, jadi biar bisa bantu kalian fokus belajar. Kalau misalnya bukunya isinya formasi komunitas, nah kalian bakal belajar soal-soal kayak gini nih, tapi banyak, plus ada materinya juga. Jadi kalian kalau belajar itu fokus gitu, itu dulu. Nanti kalau misalnya kalian beli buku yang misalnya farmasi industri, berarti nanti isinya ada materi farmasi industri plus soal-soal industri. Jadi kalian fokus tuh belajar kayak gitu. Biasanya kan kalau yang buku sebelumnya itu soalnya campur ya. Kalau dibuat belajar nanti biasanya bingung, habis otaknya dipakai mikir industri terus lompat mikir apa. Nah, kalau yang sekarang ini bukunya udah lebih udah lebih terdistribute, terklasifikasi gitu. Jadi bisa bantu kalian lebih fokus belajar. Udah ready semua bukunya, nggak pre-order lagi. Jadi kalian kalau order bisa langsung dikirim. Oke ya. Terus sekarang itu kita udah ada nih paket bundling 4 buku. Jadi kalian lebih murah. Beli 4 buku cuma 380.000 aja. Kalian nanti langsung klik link aja di bio Instagramnya Master Ukai. Nanti kalian langsung pilih mau ke Shopee atau Tokped, semuanya udah ready semua. Nah next yang terakhir sebelum kita masuk ke soal berikutnya, nah ini kita juga buka bimbel guys, Master Ukai. Ini info buat kalian yang belum join, kalian bisa segera join karena batch Oktober bakal segera dimulai. Nah kalian kalau mau join batch Oktober, kalian buruan daftar segera. Caranya klik link juga di bio Instagram. Terus ini apa sih, mahal banget min 900. Nah tenang aja, kita punya banyak diskon. Kalau buat kalian retaker itu berarti yang pernah Ukai tapi belum lulus terus harus Ukai lagi. Nggak harus alumni Master Ukai. Misalnya kalian sebelumnya ikut bimbel di Bimbel X, terus mau ikut di sini bisa, dan kalian bakal dapat diskon 50%. Nggak nanggung-nanggung kan, kalian cuma bayar 450 doang, kalian dapat fasilitas sama kayak ini nih, kayak anak yang bayar 900. Jadi kita emang mau bantu kalian retaker buat belajar bareng, biar kalian bisa lulus bareng sama teman-teman di periode UK yang besok. Nah buat kalian yang new taker, ada promo nggak? Ada, tenang aja. Tiap kalian ajak 1 orang teman, kalian bisa dapat potongan harga Rp50.000. Maksimal kalian ajak 3 teman. Lumayan kan? 900 kurang 150, cuman 750 aja. Kalian bisa bantu teman-teman kalian juga buat ikut lulus bareng, belajar bareng. Terus udah gitu dapat fasilitas yang kece banget. Kalian bisa dapat 10 pertemuan, recordingnya juga dapat. Terus nanti join program SKS-nya Master Ukai. Itu nanti mulainya H-1 bulan sebelum Ukai, dapat 4 kali tryout. Lengkap banget deh, 1 paket udah dapat semuanya. Oke, promonya segitu dulu biar nggak bosen ya. Nah, terus kita lanjut nih soal berikutnya. Oke. Seorang ibu membeli Oralit untuk anaknya yang diare. Kemudian bertanya apakah Oralit bisa diminum lagi bila masih ada sisa. Berapa lama BUD Oralit yang sudah dilarutkan air? Yuk, boleh tulis di kolom komentar. Yang masih mau mention temennya juga boleh diajak. Oi, ada live, oi, join nih biar nggak tiktokan ya. Kita minggu-minggu mau belajar. Yuk, boleh tulis di kolom komentar jawabannya berapa. Ini Oralit. Jadi kalau pasien diare itu, kalau untuk anak-anak, sekalian bahas sedikit ya, itu terapinya adalah Oralit sama zinc kalau nggak ada infeksi ya. Itu kalau untuk anak-anak kayak gitu selama 10 hari gitu. Nah dosis zincnya nanti disesuaikan sama umurnya, kalian bisa cek aja di guideline-nya WHO tentang diare untuk anak-anak. Oke, udah banyak yang jawab 24 jam, benar, udah banyak yang benar, keren-keren semua.
24 jam setelah dilarutkan air. Jadi kalau misalnya masih ada sisa setelah 24 jam, jadi bisa dibuang, nggak boleh diminum lagi. Oke, next soal ya. BUD itu kalian nanti juga bisa pelajari tentang sediaan-sediaan yang lain, kayak misalnya dry syrup atau bentuk tetes mata, mini dose atau yang multiple dose, bentuk sirup atau bentuk puyer, bentuk kapsul. Nah, kalian bisa cari-cari juga berapa beyond use date-nya. Kalian bisa cari di USP yang tahun 2019 atau 2018 itu ada yang terbaru. Kalian bisa cek di sana dan bisa kalian buat belajar. Oke, next. Direktur rumah sakit menanyakan kepada Anda apa metode penyimpanan obat yang cocok untuk area IGD. Ini ada pilihannya nih. A. UDD, B. ODD, C. floor stock. Di sini kuncinya adalah dia ngasih sebutan nih untuk area IGD. IGD adalah UGD, unit gawat darurat IGD. Oke, ada beberapa udah teman-teman udah jawab. Oke, ada yang jawab. Ya, udah banyak yang jawab. Pada benar semua sih, ini jawabannya satu suara semua ya. C atau floor stock. Ya, benar banget. Sekarang kita bahas satu-satu. Floor stock betul banget untuk lebih cocok untuk IGD. Nah, kita bahas dari yang A dulu, UDD. UDD berarti yang dibagi per unit. Jadi kita menyediakan obat itu per unitnya. Contohnya kayak gini nih, misalnya ada resipe paracetamol numero 10 S3DD1. Berarti kan dia minumnya sehari 3 kali 1 tablet. Kalau UDD itu biasanya lebih cocok dirawat inap karena kita nyiapinnya itu per unit pemakaian. Berarti tadi kalau contohnya paracetamol kita nyiapinnya 1 tablet per 1 tablet. Karena dia diminumnya sekali 1 tablet per sekali minum, maka kita cuma nyiapin 1 tablet. Jadi pagi dikirim 1 tablet, siang dikirim 1 tablet, malam dikirim 1 tablet, kayak gitu. Karena apa? UDD ini lebih cocok dirawat inap karena itu menjaga kepatuhan pasien ya kan. Karena pasiennya itu nggak perlu dia yang inget-inget sendiri, tapi kita yang udah nyiapin obatnya, dia tinggal minum doang. Dan itu juga bakal meningkatkan kepatuhan sama lebih hemat. Kenapa? Lebih hematnya dari sisi rumah sakitnya ya, karena kalau misalnya nih ganti terapi tiba-tiba paracetamolnya alergi misalnya, terus habis itu mau ganti aja Sistenol. Nah, jadi kita cuma buang 1 tablet tadi, kemudian kedua, ketiga, keempat diganti sama Sistenol. Kalau misalnya kalian ngasihnya ODD yang pertama udah misalnya keluar 10 strip terus alergi, nah kan pasien udah bayar tuh 1 strip terus diganti lagi, berarti kan itu buang gitu, nggak bisa dipakai obatnya. Itu kelebihan dan kelebihan UDD. Kelemahannya adalah UDD itu butuh personil yang banyak. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, bayangin aja ya, 1 lantai misalnya kamarnya ada 10, jadi pasiennya ada 10. Minum obat paracetamol semua misalnya, sehari 3 kali, minumnya barengan jam 8 semua. Nah bayangin tuh, kalian harus nyebarin obat ke 10 pasien dalam jam yang sama. Itu kalau pasiennya cuma 10, di rumah sakit kan nggak 10 ya, pasiennya ratusan. Minumnya jamnya sama semua gitu. Nah berarti harus punya personil yang banyak untuk mendistribusikan obatnya. Itu salah satu minus dari metode UDD. Tapi kalau dari segi pasien itu sangat menguntungkan karena pasiennya diuntungkan karena tadi kepatuhannya, dia nggak perlu ingat-ingat sendiri cara pakainya, kita yang kontrol. Yang kedua yang ODD. ODD itu daily, jadi kita nyiapinnya untuk pemakaian 1 hari. Kalau tadi contohnya resipe paracetamol numero 10 S3DD1, berarti kita nyiapinnya untuk sehari pakai 3 kali. Berarti kita nyiapin 3 tablet langsung kita kasih ke pasiennya, kita cuma bilang, "Bu, diminum ya, pagi 1, siang 1, malam 1." Nah, nanti yang minum pasiennya sendiri. Kalau pasiennya lupa, ya udah, ya wassalam karena dia yang lupa sendiri karena kita nggak ngontrol. Tapi kalau UDD itu kita yang ngontrol, jadi pasiennya nggak bakal sampai lupa. Itu kekurangannya ODD, tapi kelebihannya itu kita nyiapinnya cuma sekali, jadi nggak perlu tiap pemakaian ngirim, jadi lebih hemat di personil juga gitu. Kalau floor stock itu disediakan persediaan farmasinya itu untuk 1 floor, jadi 1 unit, misalnya kayak IGD. Nah itu kita nyiapin tuh obat-obatan apa aja sih yang biasa dipakai di IGD, langsung kita siapin. Set 1 box gitu misalnya, isinya macam-macam. Nah nanti kita percayakan stok ini kepada penanggung jawab, bisa penanggung jawab IGD-nya, misalnya ketua IGD-nya. Nah kita percayakan ke beliau untuk mengatur stoknya, jadi jangan sampai obatnya disalahgunakan, main ambil-ambil doang tapi nggak dipakai atau kayak gimana. Jadi harus ada 1 orang yang diserahi sebagai penanggung jawab gitu istilahnya. Kenapa floor stock lebih cocok di IGD? Karena di IGD itu kan kasus-kasus emergensi ya, butuh penanganan cepat yang masuk IGD. Maka kelamaan kalau misalnya
dokternya nulis resep dulu terus nebus ke depo farmasi kelamaan, makanya kita pakai floor stock biar obatnya udah ready tinggal ngambil langsung pakai, nanti ngebonnya belakangan. Jadi karena berkaitan sama nyawa ya, kasus-kasus emergensi maka harus cepat gitu. Beda sama kalau rawat inap. Rawat inap kan pasiennya udah stabil berarti ya kan, makanya dipindah ke rawat inap. Jadi bisa disiapin lebih dulu gitu. Dan kalau di rawat inap kan udah terencana. Kalau di IGD kan kita nggak tahu tuh terapinya apa karena pasien baru pertama kali datang ke situ. Oke, semoga nggak membingungkan ya penjelasannya. Semoga bisa ditangkap oleh teman-teman. Kita berpindah ke soal berikutnya. Oke, seorang apoteker melakukan pengecekan obat yang dibawa pasien dari rumah saat MRS. MRS itu singkatan dari masuk rumah sakit. Kegiatan tersebut disebut apa? A. PKOD, B. VCT, C. Rekonsiliasi. Oke, bisa langsung jawab A, B, atau C. MRS itu masuk rumah sakit ya. Jadi opnam, pasien opnam dia bawa obat dari rumah, terus apoteker ngecek bawa obat apa. Nah, itu kegiatan apa tuh sebutannya? A. PKOD, B. VCT, C. Rekonsiliasi. Oke, udah banyak yang jawab. Oke, udah pada benar semua nih, udah satu suara. Jawabannya C. Rekonsiliasi. Ya, betul. Jadi rekonsiliasi. Kita bahas satu ya dari PKOD. PKOD itu singkatan dari pengecekan kadar obat dalam darah. Jadi itu kegiatan yang dilakukan oleh apoteker khusus, nggak semua obat harus di PKOD. Jadi biasanya untuk obat-obatan yang indeks terapinya sempit, karena untuk melihat toksisitas atau melihat apakah dosisnya udah oke atau belum, itu kita PKOD. Jadi pasiennya disuruh minum obat, habis itu kita hitung tuh berapa lama waktunya ketika obat itu nyampe CSS atau kadar tunaknya. Jadi nanti ketika waktu itu maka diambil darahnya si pasien, kemudian kita cek kadarnya di dalam darah obatnya itu berapa. Nah kalau misalnya udah sesuai sama indeks terapinya, maksudnya pada dosis sekian itu butuhnya berapa miligram, kalau udah match berarti dosisnya udah sesuai gitu. Itu bisa untuk obat-obatan indeks terapi sempit biar jaga nggak toksik, atau obat-obatan yang non-linear farmakokinetiknya, jadi dia nggak order satu, jadi nggak terkontrol gitu ya kan, kita nggak bisa prediksi berapa kadar obat di dalam darahnya kayak gitu. Nah yang kedua VCT. VCT itu ketika apoteker visit, mengunjungi ya bahasa Indonesianya, mengunjungi pasien di rawat inap. Jadi ini kegiatan yang dilakukan di rawat inap oleh apoteker. Ngapain VCT? VCT kita biasanya nanya, bisa asesmen ke pasien, terus nanya misalnya punya alergi obat apa, lebih ke apa ya, kita ngecek aja apakah terapinya itu udah sesuai belum sama pasiennya, terus ada ESO atau enggak, sama kita monitoring selama dia opnam itu dia pakai obat-obatan dari resepnya itu apakah ada interaksi, terus ada ESO atau enggak. Nah itu bisa kita ketahui ketika VCT, sama kayak VCT dokter. Jadi dokter visit itu kan tiap hari ngapain ya, lihat kondisi pasien. Sama kita juga lihat kondisi pasien, tapi kita asesnya dari obat-obatannya, ada interaksi nggak, tahu-tahu pakai asetosal hari pertama oke, hari kedua tahu-tahu urinnya warna merah. Nah itu kan kita perlu aware di situ, oh jangan-jangan bleeding atau apa, atau dosisnya ketinggian atau gimana kayak gitu. Rekonsiliasi itu bener ini nih, kegiatan pengecekan obat yang dibawa dari rumah. Apa tujuan rekonsiliasi? Rekonsiliasi tujuannya biar obatnya itu terapinya nggak double. Jadi misalnya pasien bawa obat dari rumah, amlodipin gitu misalnya, terus dokter di rumah sakit ngeresepin amlodipin juga. Nah kan nanti double, jangan-jangan orangnya nanti minum yang dari dokter, minum yang dari rumah. Nah kan jadi double dosis ya kan. Itu bisa, kalau misalnya pasiennya punya obat dari rumah, bisa itu dipakai dulu, jadi pasien nggak perlu bayar. Atau nanti kita bisa bilang, ini di stop aja bu, obatnya yang dari rumah ini nggak usah diminum, ibu minum obat yang dari rumah sakit dulu aja gitu. Itu bisa, jadi biar pasiennya nggak double dan kita bisa kontrol apa aja sih yang diminum sama pasien itu tadi. Oke, udah pada bener, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Dan by the way ini soal terakhir guys, soal nomor 7, nanti kita akan bahas soal-soal versi berikutnya di live selanjutnya. Nah, ini apa nih? Karena laki-laki selalu ngasih kabar duluan. Loh, kabar apa ini? Oke. Ya, next ya. Suatu resep berisi vitamin D dosis 50 mikrogram. Sediaan yang tersedia berkekuatan 0,25 mg per mili. Berapa volume tiap kali minum? Oke, ada resep isinya vitamin D. Dosisnya itu 50 mikrogram. Tapi
obat yang tersedia itu kekuatannya 0,25 mg per mili. Jadi berapa volume setiap sekali minum? Ya, ayo coba teman-teman hitung dan teman-teman tulis di kolom komentar. 50 mikrogram sediaannya 0,25 mg per mililiter. Ya, boleh pakai kalkulator, boleh di awang-awang juga boleh. Oke, sudah ada satu yang jawab 2 mili. Oke, tunggu teman-teman yang lain ya, sekalian biar sama-sama belajar. Vitamin D dosis 50 mikrogram. Nah, di sini yang hati-hati satuannya ya. Jadi kalian cek benar-benar baca satuannya tuh, apakah udah sama atau belum. Kalau belum sama disamain dulu, karena nanti bisa salah perkalian di situ. Nggak hanya di farmasi komunitas, kadang di perhitungan Farkin. Nah, Farkin biasanya itu salah di satuan, itu bisa nanti hasilnya juga salah gitu. Atau di farmasi industri itu kan ada perhitungan juga, perhitungan misalnya berapa jumlah berat ini yang harus diambil. Nah, itu kalian sesuaiin dulu satuannya, satuan yang diminta sama soal sama yang kalian hitung gitu. Jadi harus di samain dulu pasca. Dihitung dulu, ayo coba hitung dulu. Ini kelihatannya rumit tapi sebenarnya enggak juga kok. Jadi kalian kalau lihat soal panjang atau banyak angkanya, kalian jangan terintimidasi dulu, kalian baca dulu aja. Siapa tahu itu cuma tipuan kata-kata ya kan? Gitu. Oke, kita bahas ya. Jadi dia mintanya 50 mikrogram, tapi kekuatannya cuma 0,25 mg. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian rubah tuh miligram jadi mikrogram, dikali 1000 ya guys. 0,25 kali 1000, berarti kan 250. Jadi si obat kekuatannya ini 250 mg per 1 ml. Padahal cuma butuh 50 mikrogram, berarti berapa mili? Berarti kalian tinggal aja 50 per 250 kali 1 mili, cuman perbandingan gitu aja. 50 per 250 kali 1 mili. 50 per 250 itu kan bisa dicoret tuh 1/5. 1/5 kali 1 berarti 0,2 ml. Oke, tadi itu ya, udah banyak yang benar. Tadi yang jawab 2 berarti, nah itu tuh kayak gitu tuh, konversi satuannya itu hati-hati. Kali 1000 atau kali 100, nah itu kalian harus perhatikan lagi. Tapi overall kebanyakan udah pada benar. Beberapa tadi cuman dikit kok yang salah. Berarti udah oke sih sebenarnya. Oke guys, jadi soal hari ini cuman sekian dulu. Nanti kita akan adakan live lagi. Teman-teman bisa join lagi dan jangan khawatir, live yang hari ini akan disimpan ya. Jadi nanti kalian bisa share ke teman kalian yang belum nonton, terus kalian bisa nonton lagi. Misalnya nanti kalau mau UKAI, mau lihat-lihat lagi, boleh kalian dilihat lagi. Dan jangan lupa join Bimbel Master UKAI ya guys. Ditunggu kalian bersama-sama join di Master UKAI. Mumpung ada promo untuk retaker, yang nggak retaker juga bisa dapat promo. Dan jangan lupa beli juga buku-buku Master UKAI. Bisa pilih Shopee, bisa pilih di toko ijo atau di Tokopedia ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Sampai jumpa di live berikutnya. See you guys. Terima kasih.